ya Bunda, ini adalah channel Tanya Dokter Anak dan kita datang kembali di part kedua untuk 10 praktek cara pemberian makan yang keliru yang masih banyak dilakukan oleh orang tua. Nomor 11 diawali dengan jangan dikasih minyak ya, nanti batuk. Banyak sekali orang tua yang ragu untuk memberikan minyak atau lemak dalam empasi anaknya. Padahal minyak atau lemak ini dibutuhkan kurang lebih sampai dengan 30 hingga 35% untuk kebutuhan lemak bayi. Penambahan lemak pada empasi juga bisa meningkatkan kalori yang dimakan oleh anak sehingga meningkatkan berat badan. Kalau anak berat badannya naik seret padahal makannya udah banyak, coba cek lagi empasinya udah pakai lemak belum bun? Pilihan lemak ada 3 yakni minyak goreng, margarin, serta santan kental. Di nomor 12 ada kebiasaan setelah makan 1 suap terus didorong deh pakai air biar gak seret katanya supaya makannya kedorong masuk ke lambung dengan cepat. Tapi pemberian sesendok air setiap kali habis makan 1 suap ini justru akan memenuhi lambung anak. Padahal lambung anak itu kapasitasnya masih sedikit sehingga target jumlah makan yang harus dihabiskan oleh anak bisa gak tercapai gara-gara perutnya udah kepenuhan sama air. Selanjutnya di nomor 13 ada isu di mana kalau giginya belum tumbuh jangan dikasih makanan yang kasar dulu. Ini adalah pemahaman yang keliru. Usia kritis anak untuk bisa naik tekstur adalah usia 6-9 bulan. Bunda bisa lihat nih video bagaimana cara naik tekstur empasi di link yang ada di atas ini ya. Nah, kalau anak di periode kritis 6-9 bulan ini sukses naik teksturnya, maka sukses pula empasi selanjutnya. Jadi, jangan ragu untuk naik tekstur meskipun anak belum tumbuh gigi, karena anak terbukti setelah mampu menghancurkan makanan dengan lidah langit-langit serta gerakan rahangnya. Kebiasaan selanjutnya di nomor 14 adalah tidak memberikan gula dan garam pada empasi. Empasi jangan diberi gula dan garam dulu karena takut bahaya. Pada faktanya, Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri juga merekomendasikan boleh memberikan gula dan garam dalam jumlah yang sedikit pada empasi yang diberikan untuk si kecil mulai usia 6 bulan. Dengan pemberian gula dan garam ini, salah satu efeknya adalah dapat menambah rasa makanan menjadi lebih enak, lebih lezat sehingga anak jadi mau makan. Jadi kalau anaknya susah makan nih bun, makannya cuma sedikit, coba dicek tuh empasinya udah lezat belum. Kalau belum lezat silahkan modifikasi rasa supaya anak happy memakannya. Kebiasaan nomor 15 adalah pemahaman bahwa biar sehat anak harus banyak makan sayur. Pemahaman ini agak-agak keliru. Kenapa? Karena anak ini perlu makan makanan dengan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Artinya yang dimakan harus ada kandungan karbohidrat, protein nabati, protein hewani, lemak, serta sayur dan buah. Kalau anak banyak makan sayur aja, makannya cuma nasi sama sayur aja, tentu anak-anak ini akan kekurangan protein hewani dan juga lemak yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh. Kebiasaan selanjutnya nomor 16 adalah setiap habis disuapin mulut anak langsung dilap. Orang tua tidak perlu berulang kali membersihkan mulut anak setiap kali selesai menyuapin. Hal ini akan mengganggu proses makan anak. Bersihkanlah mulut anak saat anak sudah benar-benar selesai makan sebagai tanda bahwa waktu makan habis atau saat benar-benar sangat kotor dan mengganggu proses makannya. Jadi nggak usah gatel banget ya Bu kalau anaknya terlalu agak-agak jorok. Nggak masalah, anak sedang belajar makan. Kebiasaan makan nomor 17. Makan biar lama nggak apa-apa, yang penting habis. Ini adalah proses pembelajaran makan yang keliru. Proses makan yang benar adalah makan maksimal 30 menit saja. Habis nggak habis, selesai makan. Bapak Ibu harus tahu bahwa rentang perhatian anak ini masih pendek. Jika anak makan dalam jangka waktu lama, berlama-lama, walau makannya habis, tapi tetap saja anak ini tidak belajar makan dengan baik. Di kemudian hari akan muncul masalah-masalah makan seperti makannya ngemut, makannya nggak bisa naik tekstur, anaknya mulai GTM, dan lain-lain.
Terapkan jadwal makan dengan disiplin dan konsisten. Pada saat jadwal makan, maka anak ya makan besar saja, tidak diganti dengan susu dan tidak diganti dengan snack. Apabila pada saat makan besar anak hanya menghabiskan sedikit menu, berikanlah snack dan susu di jadwal selanjutnya untuk menambah asupan untuk anak. Kebiasaan nomor 18 dan mungkin ini yang paling banyak dilakukan oleh orang tua adalah makan sambil main atau sambil nonton biar habis banyak. Banyak orang tua mengatakan bahwa dok, anak saya kalau makannya sambil nonton video, sambil main-main, makannya banyak. Jadi, orang tua akan cenderung mengajak anak bermain atau memperlihatkan tontonan sambil makan supaya makannya banyak. Ternyata praktek ini sangat keliru. Pada saat anak makan, anak perlu belajar tentang bagaimana tekstur makanan, bagaimana rasa makanan, bagaimana bau dari makanan ini, serta bagaimana cara menghancurkan makanan dengan organ mulutnya. Pembelajaran makan ini akan sukses apabila anak berkonsentrasi pada saat makan dan tidak ada distraksi atau pengganggu. Tentu apabila anak makan sambil main atau sambil nonton, proses belajar makan ini tidak akan sukses dan anak tidak berhasil makan dengan baik. Pada anak-anak dengan kebiasaan makan sambil nonton atau makan sambil main atau makan sambil jalan-jalan, tinggal tunggu waktu saja, nanti akan muncul masalah makan di kemudian hari. Misalnya anak tidak bisa naik tekstur, anak nggak bisa makan yang sedikit agak keras. Anak cenderung ngemut makanan karena konsentrasi anak lebih ke apa yang ditontonnya, tidak pada apa yang ada di dalam mulutnya. Anak juga tidak belajar bervariasi makanan sehingga anak cenderung menjadi picky eaters atau tidak bisa makan berbagai jenis makanan. Efek selanjutnya adalah tidak adanya kemandirian anak untuk makan. Anak menjadi tidak mengenal alat makannya, tidak mengenal komposisi makannya, tidak mengenal rasa makanannya, dan pada efek selanjutnya anak lebih merepotkan orang tua untuk urusan makan, mengolah makanan, ataupun membantu dalam proses menyiapkan makanannya. Kebiasaan nomor 19, anak nggak boleh ikut pegang makanan, jorok, tangan anak harus bersih, meja makan anak harus bersih. Ayah bunda, anak belajar makan ini tidak hanya dengan indera pengecapnya saja, dengan mulut dan lidahnya saja. Namun, anak juga bisa belajar makan melalui indera penglihatannya dengan melihat makanannya, indera penciumannya dengan mencium aroma bau makan, serta indera perabaannya. Anak merasakan tekstur, merasakan konsistensi dari makanan yang akan dimakannya. Jadi boleh anak itu sambil ngaduk-ngaduk makanannya, menghambur-hambur makanannya pada saat jam makan. Tentunya ayah bunda tetap harus memastikan bahwa jumlah yang dimakan ini cukup dengan tetap ada makanan yang disuapkan ke dalam mulut anak. Bermain sambil makan dengan bahan makanannya sendiri ini justru juga bagus untuk melatih sensori dan juga motorik anak. Anak juga bisa lebih kenal dekat dengan makanannya dan membuat anak jadi nggak susah makan. Boleh dicoba nih ya. Kebiasaan selanjutnya nomor 20, kalau anak nggak mau makan langsung bingung dicariin obat nafsu makan. Apakah ini solusinya? Ternyata tidak. Anak nggak mau makan harus dicari tahu apa penyebabnya yang membuat anak ini tidak mau makan. Apakah karena makanan yang ibu sediakan itu tidak lezat, tidak enak, dan tidak memenuhi selera anak baik dari rasa, tekstur, maupun baunya? Ataukah anak memang sedang mengalami hal-hal tertentu seperti pencernaannya lagi nggak enak, ada sariawan, ada radang di rongga mulutnya, tumbuh gigi, atau bahkan penyakit-penyakit lain yang membuat perkembangan makan anak semakin terganggu. Seperti, oh anak ternyata ada anemia defisien besi, oh anak ternyata ada TBC atau tuberkulosis. Hal ini tentu harus dicari tahu dulu sebelum ayah bunda menskakmat anak untuk dicekokin pakai obat nafsu makan. Misalnya seorang anak nggak mau makan ternyata karena anak ini kena TBC, maka tetap harus dicari penyebabnya, didiagnosis TBC-nya dan diterapi. Kalau nggak diobatin, kemudian anak cuma dikasih obat nafsu makan aja, terus nantinya anaknya jadi mau makan, orang tuanya senang, orang tua jadi lupa untuk cari penyebab anak nggak mau makan ini apa. Dan TBC yang mungkin ada di tubuh anak nggak ketahuan dan akhirnya berkembang biak sedemikian banyak, menyebabkan sakitnya tambah parah dan muncul komplikasi di kemudian hari.
Baik ayah bunda, demikianlah part kedua dari 10 kebiasaan makan yang masih sering dilakukan oleh orang tua padahal keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Tanya Dokter Anak serta share informasi ini untuk orang tua yang membutuhkan. Silahkan menyampaikan komentar atau pertanyaan atau konsultasi di kolom komentar. Sampai jumpa di video mendatang.